Perkenalkan, nama saya Evan Samuel, saya dari kelas 12 MIPA. Sesuai presentasi yang saya bawakan, saya masih berstatus sebagai pelajar yang sedang menyelesaikan ujian praktik PPKR. Oke, materi yang saya akan bawakan pada hari ini yaitu tentang dinamika pelanggaran hukum yang dibawakan oleh saya sendiri. Oke, isi pembahasan. Di sini isi pembahasannya itu yang pertama ada berbagai kasus pelanggaran hukum, yang kedua ada macam-macam sanksi pelanggaran hukum, yang ketiga ada norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, dan yang keempat ada partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Oke, kita akan membahas tentang apa sih itu hukum? Oke, hukum adalah sistem aturan dan norma yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berlaku dalam suatu masyarakat untuk mengatur perilaku dan menegakkan keadilan. Nah, jadi hukum itu sendiri dibuat berdasarkan kebutuhan. Jadi, dan selain kebutuhan pasti adanya kesepakatan antara masyarakat dan pemerintahan. Karena kalau misalkan masyarakat tidak punya sepakat aturan yang dibuat pemerintah, maka hukum itu sendiri tidak akan berjalan. Oleh sebab itu, hukum dibuat untuk menertibkan masyarakat dan serta pemerintahan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pelanggaran hukum yang dapat disebabkan oleh dua hal. Di sini yang pertama, pelanggaran hukum oleh pelaku pelanggaran sudah dianggap sebagai kebiasaan, bahkan kebutuhan. Dan yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Jadinya kita ambil contoh, misalkan ada seorang nih yang melanggar suatu ketetapan hukum dan dia melakukannya dengan berulang kali, dan orang yang melihat hal itu menganggapnya sebagai kebiasaan karena pada dasarnya suatu hal yang sudah dilakukan berulang-ulang kali itu akan dianggap sebagai kebiasaan. Jadi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri kita harus bisa melakukannya karena hukum yang telah dibuat akan bertimbal balik menjadi hal yang positif bagi kita sendiri. Oke, bentuk pelanggaran di berbagai macam lingkungan. Oke, yang pertama itu ada lingkungan keluarga. Yang pertama itu mengabaikan perintah orang tua. Yang kedua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Yang ketiga, ibadah tidak tepat waktu. Dan yang keempat, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Dan yang kelima, menonton televisi sampai larut malam. Berikut itu ada di lingkungan sekolah. Yang pertama itu menyontek ketika ulangan. Yang kedua, datang terlambat ke sekolah. Yang ketiga, berpakaian tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Dan yang keempat, tidak memperhatikan penjelasan materi dari guru. Dan yang kelima, bolos pada saat pelajaran. Nah, untuk lingkungan keluarga sendiri, tentunya pasti banyak kesepakatan yang telah disepakati oleh anak-anak maupun orang tua, bahkan kakek dan nenek. Nah, dalam kesepakatan tersebut adanya suatu perundingan yang dimana suatu ketetapan tersebut bisa berdampak nggak sih bagi anak-anak, orang tua maupun kakek nenek. Oleh sebab itu, peraturan yang dijalankan dalam suatu keluarga harus disepakati oleh seluruh anggota keluarga karena peraturan tersebut akan dijalankan bersama-sama. Jadinya kesepakatan itu penting dalam pembuatan peraturan itu sendiri. Dan yang berikutnya, lingkungan sekolah. Nah, saya sebagai siswa juga melihat bahwasannya peraturan-peraturan yang ada di sekolah bahwasannya pastinya sudah disepakati oleh kita semua, baik pelajar, guru, maupun karyawan-karyawan yang bekerja di sekolah. Oleh sebab itu, kita sebagai siswa harus bisa menaati peraturan yang ada, karena balik lagi, peraturan yang ada akan membawa dampak bagi diri kita sendiri, dan dampaknya itu akan menghasilkan dampak yang signifikan dalam kehidupan kita. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, di lingkungan masyarakat ini salah satu perilakunya itu mangkir dari tugas ronda. Yang kedua, main hakim sendiri. Yang ketiga, mengkonsumsi obat terlarang. Dan yang keempat, membuang sampah sembarangan. Serta yang kelima, melakukan tindak diskriminasi. Dan berikut itu ada di lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama itu tidak memiliki KTP, yang kedua tidak memiliki SIM, yang ketiga tidak mematuhi rambu lalu lintas,
Yang keempat, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan dan perampokan. Dan yang kelima, merusak fasilitas negara. Oke, di lingkungan masyarakat sendiri, di sini tuh tertulis mangkir dari tugas ronda, terus habis itu memainkan hakim sendiri. Nah, ini tuh salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi di lingkungan masyarakat. Akan tetapi banyak regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan di lingkungan masyarakat tidak dapat dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Balik lagi karena banyak pihak-pihak yang tidak menindak tegas terhadap pelanggaran tersebut. Jadinya banyak kebijakan-kebijakan yang memang dasarnya udah bagus tapi tidak dijalankan dengan baik, makanya peraturan tersebut sia-sia. Dan juga di lingkungan bangsa dan negara tidak memiliki KTP dan tidak memiliki SIM itu juga hal yang melanggar hukum. Karena kalau misalkan kita sudah berumur lebih dari 17 tahun, contohnya kita berumur 18 atau 19 tahun, tetapi kita tidak memiliki KTP atau SIM, itu bisa disebut sebagai pelanggaran hukum. Karena pada dasarnya di suatu perundang-undangan itu sendiri menyatakan bahwasannya yang berusia 17 tahun wajib mempunyai KTP dan SIM. Karena KTP itu pada dasarnya kita harus memiliki karena itu sebagai identitas kita di suatu negara. Oleh sebab itu kita harus dapat mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, yang pertama itu ada norma agama. Nah, dalam norma agama sendiri itu merupakan pedoman hidup yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa yang disampaikan melalui utusan-utusannya yang berisi suatu perintah, larangan, serta anjuran-anjuran. Contohnya seperti beribadah, tidak berjudi, dan suka beramal. Dan sanksinya sendiri tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia. Jadi untuk penghakiman atau di pertimbangannya sendiri itu akan dilaksanakan di akhirat nanti. Jadi tidak ada hal peraturan yang wajib dijalankan pada saat dia hidup. Karena pada dasarnya dalam norma agama sendiri itu sanksinya itu tidak langsung dan akan dipertimbangkan di akhirat nanti. Oke, berikutnya itu ada norma kesusilaan. Nah, dalam norma kesusilaan sendiri merupakan pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya itu seperti berlaku jujur, menghargai orang lain, dan untuk sanksinya sendiri tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan menyesal dan malu. Jadi misalkan kita melanggar suatu norma kesusilaan, maka itu yang akan menilainya sendiri itu orang lain, tidak ada peraturan khusus yang meregulasi akan hal itu. Jadinya itu hanya akan dinilai orang lain dan kita yang akan merasa bahwasannya diri kita itu bersalah karena balik lagi ini mengenai kesusilaan, yang dimana kesusilaan itu tentang pergaulan hidup yang kita jalani atau interaksi yang kita jalani dengan orang lain. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang norma kesopanan. Nah, di dalam norma kesopanan ini merupakan pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya, yang pertama menerima dengan tangan kanan, yang kedua tidak berkata kasar. Sanksinya sendiri tidak tegas, tapi dapat diberikan masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, dan pengucilan. Jadinya, misalkan kita tergabung dalam suatu masyarakat nih, terus kita melakukan suatu pelanggaran hukum. Nah, untuk penindakan pelanggaran hukumnya sendiri yang akan menentukannya itu masyarakat sekitar, tidak ada peraturan khusus dari pemerintah yang meregulasi. Dan untuk sanksi-sanksi pelanggarannya sendiri bisa seperti bentuk celaan, cemoohan, dan pengucilan. Jadinya kita harus terima konsekuensi karena balik lagi suatu ketetapan hukum yang telah dibuat pasti ada sanksinya dan kita sebagai masyarakat wajib mematuhi sanksi dan norma tersebut. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang norma hukum. Nah, dalam norma hukum sendiri yaitu merupakan pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, yang pertama harus tertib dan yang kedua harus sesuai prosedur dan sanksinya sendiri tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Jadinya kalau misalkan kita melanggar suatu pelanggaran dalam suatu pemerintahan atau kita sebagai masyarakat, kita itu akan diberi sanksi yang tegas dan nyata karena balik lagi peraturan atau norma yang telah dibuat pemerintah pastinya sudah disepakati oleh kita sebagai masyarakat.
Dan untuk sanksinya itu sendiri terdapat di berbagai ayat-ayat dan pasal-pasal di undang-undang. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus mematuhi sanksi dan peraturan dalam norma hukum itu sendiri. Oke. Berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Oke. Berbagai kegiatan yang bersifat melanggar suatu hukum dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengapa seorang supir angkutan kota tidak sungkan untuk berhenti sembarang guna menunggu penumpang di tempat yang sudah jelas dilarang untuk berhenti. Dan kegiatan tersebut disebabkan oleh petugas yang tidak bertindak secara bijak, bahkan dibiarkan terlanggar begitu saja, sehingga lama-kelamaan tindakan melanggar suatu hukum dianggap sebagai hal yang biasa untuk dilanggar. Dengan kata lain, jika perbuatan melanggar suatu hukum dilakukan secara berulang-ulang dengan tidak adanya suatu teguran tegas ataupun sanksi, akhirnya perbuatan melanggar hukum dapat dianggap sebagai norma. Jadi, balik lagi nih, kan banyak tuh peraturan di suatu negara, akan tetapi banyak pihak-pihak yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik aparat kepolisian dan aparat-aparat lainnya yang bertugas di pemerintahan. Dan mereka itu tidak menindak tegas terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Makanya banyak tuh norma-norma yang udah dibuat dengan efisien dan efektif, akan tetapi dari pihak berwenangnya sendiri tidak menjalankannya dengan baik sesuai konstitusi yang telah dibuat. Jadi balik lagi nih, dan dikatakan bahwasannya hal-hal yang sudah dilakukan berulang-ulang kali akan menjadi suatu kebiasaan buruk, yang dimana kalau pelanggaran hukum dilakukan secara berulang-ulang kali, maka dampaknya akan membawa hal yang negatif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oke. Berikutnya kita akan membahas tentang contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berada di lingkungan kehidupan. Oke. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang lingkungan keluarga. Nah, dalam lingkungan keluarga ini, yang pertama itu kita harus dapat mematuhi perintah orang tua. Nah, itu wajib. Dan yang kedua, ibadah tepat waktu. Dan yang ketiga, menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, adik, kakek, dan nenek, dan sebagainya. Dan yang keempat, melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati oleh keluarga. Nah, artinya kalau misalkan suatu peraturan yang sudah dibuat dalam keluarga dan disepakati bersama, pastinya peraturan tersebut akan berjalan dengan baik. Nah, sudah disepakati kita bersama dalam anggota keluarga, dan dituliskan bahwasannya ibadah tepat waktu itu juga salah satu bagian sikap kita sebagai anggota keluarga, bahwasannya kita bertanggung jawab terhadap agama yang kita jalankan itu sendiri. Jadinya untuk lingkungan keluarga sendiri ini merupakan faktor yang sangat krusial, karena untuk bisa menanamkan suatu pribadi atau identitas itu dimulai dari keluarga, dan keluarga merupakan aspek terpenting dalam kita memulai suatu kehidupan, baik kita dari kecil maupun kita sampai dewasa. Oke, berikutnya ada lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah nih. Yang pertama itu menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. Yang kedua, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, tidak mencontek ketika sedang ulangan. Dan yang keempat, memperhatikan penjelasan guru. Nah, saya sendiri ini melihat di lingkungan sekolah banyak tuh norma-norma atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Akan tetapi banyak peraturan-peraturan atau norma-norma tersebut yang tidak dijalankan dengan baik, sehingga banyak peraturan-peraturan atau norma-norma yang berdampak tidak sesuai dengan yang diinginkan. Karena yaitu banyak pihak-pihak yang tidak menindak tegas terhadap norma-norma atau peraturan tersebut. Makanya kita juga sebagai siswa harus punya wawasan dan karakter untuk menilai bahwasannya norma itu baik untuk kita atau buruk bagi kita. Dan balik lagi, pengembangan karakter itu sendiri harus ditetapkan dari pemerintah, karena pemerintah yang bisa mengusungkan berbagai anggaran pendidikan dan anggaran agar kita bisa hidup di suatu negara. Oleh karena itu, sekolah dan pemerintah harus mempunyai relasi yang kuat, karena untuk mempunyai relasi yang kuat itu sendiri akan menghasilkan
siswa yang berkualitas. Oke, berikutnya itu ada lingkungan masyarakat. Nah, dalam lingkungan masyarakat itu yang pertama, melaksanakan setiap norma yang berlaku di dalam masyarakat. Yang kedua, menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah. Dan yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Dan yang keempat, membayar iuran warga. Nah, di lingkungan masyarakat ini pun sama, banyak norma-norma, akan tetapi norma-norma tersebut dilihat bahwasanya sama setiap kelompok masyarakat itu tidak menguntungkan terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah harus bisa mempunyai koneksi yang kuat dengan masyarakat, karena apapun yang dibutuhkan masyarakat akan berdampak bagi pemerintahan itu sendiri. Makanya pemerintah harus bisa menetapkan regulasi yang kuat antara norma dan peraturan itu sendiri terhadap masyarakat. Karena balik lagi, norma yang berlaku di dalam masyarakat itu kan dijalani oleh masyarakat. Jadinya pemerintah harus dapat berkonsultasi dengan masyarakat terkait kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, berikutnya kita akan membahas di lingkungan bangsa dan negara. Nah, di lingkungan bangsa dan negara, yang pertama, kita tuh harus bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. Dan yang kedua, memiliki KTP. Dan yang ketiga, memiliki SIM. Dan yang keempat, ikut serta dalam pemilihan umum. Nah, dalam nomor 2 dan 3, pastinya pemerintah sudah mempunyai regulasi yang ketat akan hal ini. Karena suatu individu yang sudah berumur 17 tahun atau lebih harus memiliki KTP dan SIM. Karena KTP dan SIM merupakan bagian dari identitas kita sebagai masyarakat di suatu negara. Oleh sebab itu, pemerintah sudah mempertimbangkan bahwasannya yang sudah bisa meregistrasi atau mendaftar KTP dan SIM hanya orang-orang yang berusia di umur 17 tahun atau lebih. Serta dalam pemilihan umum merupakan bagian yang sangat penting bagi bangsa dan negara, karena setiap pemuda atau individu yang berumur 17 tahun dianggap pemerintah sudah matang dalam menentukan pilihannya masing-masing. Oleh sebab itu, dalam menentukan pilihan seorang calon presiden harus mempunyai seleksi atau aturan yang ketat. Baik aturan tersebut sudah disepakati oleh masyarakat maupun pemerintahan. Oleh sebab itu, regulasi atau peraturan yang terdapat di lingkungan bangsa dan negara harus mempunyai norma-norma atau peraturan yang bisa mengimbangi terhadap masyarakat sendiri, karena peraturan tersebut pada nantinya akan dijalankan oleh masyarakat dan pemerintahan itu sendiri. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang data pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia tahun 2023. Nah, ini data tahun 2023 yang dimana terdapat 3.596 kasus penjualan minuman keras dan kasus penipuan dengan perolehan 1.165 kasus. Berikutnya yang ketiga ada kasus pencurian dengan perolehan 290 kasus. Dan yang keempat penganiayaan dengan total kasus 41 kasus. Nah, kita bisa lihat bahwasannya banyak kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah, tetapi banyak pelanggaran hukum yang terjadi karena banyak pihak-pihak berwenang yang tidak menjalankan kewajiban atau ketidaktegasan terhadap pelanggaran ini masih rendah. Karena balik lagi, suatu peraturan hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah dan disepakati oleh masyarakat, tetapi banyak pihak-pihak yang tidak bertindak tegas terhadap pelanggaran hukum ini, sehingga mengakibatkan berbagai kasus yang dimana kita bisa lihat terdapat 4 kasus seperti penjualan minuman keras, penipuan, pencurian, dan penganiayaan. Oleh sebab itu, pemerintah harus bisa mampu memperkuat regulasi terhadap peraturan-peraturan dan norma-norma tersebut, karena pada nantinya norma-norma atau peraturan-peraturan tersebut akan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri, karena peraturan tanpa masyarakat tidak akan berjalan. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat juga harus mempunyai pengembangan karakter yang baik dan wawasan yang baik, karena kita bisa menentukan mana sih peraturan atau norma yang benar-benar baik atau buruk bagi kita ke depannya. Karena balik lagi, peraturan atau norma yang dibuat pemerintahan itu harus disepakati oleh kita bersama, baik pemerintahan itu sendiri. Dan norma serta peraturan itu sendiri merupakan bagian dari atribut sebuah negara, karena sebuah negara tanpa norma atau peraturan, negara tersebut tidak akan berjalan dengan baik.
Oleh sebab itu harus mempunyai ikatan yang kuat antara pemerintahan dan masyarakat terhadap norma dan aturan tersebut. Baik, seperti materi yang telah saya sampaikan dan telah saya bawakan terkait materi dinamika pelanggaran hukum. Saya harap para pendengar dan para penonton mendapatkan hal yang bermanfaat terkait materi ini. Karena materi ini sangat penting bagi kita seorang pelajar. Oleh sebab itu kita harus mampu memfilter dan menyaring hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Baik, sekian dari saya, Evan Samuel dari 12 IPA. Terima kasih.